Hai semuanya, kembali bersama saya Nur Lambang di materi kuliah. Dan materi kuliah ini adalah struktur data. Sedikit curhat teman-teman, udah 3 kali ini record karena yang pertama dan kedua menggunakan Discord itu lag parah. Dan ini menggunakan via WhatsApp calling. Nanti kalau misalnya ada lag juga ya udahlah, pasrah. Dan kita sudah terhubung dengan Andriani Andari. Yeay. Ya itu dia ke Andriani Andari. Seperti kolaborasi kemarin juga, ini materi yang baru lagi, yaitu single stack dengan elemen datanya berupa struct of array. Apa itu ya udah. Monggo Mbak, dijelaskan. Oke, kali ini kita bahas tentang single stack lagi, seperti video sebelumnya. Tapi kali ini berbeda dengan elemen datanya berupa struct of array. Apa sih itu struct of array? Gitu kan. Nah, struct of array ini uh, sebuah kumpulan elemen data yang isinya berupa array dengan beberapa tipe data. Nah, tipe data itu kita tahu sendiri seperti string, float, bool, integer, dan lain-lain. Nah, di dalam struct of array ini terdapat beberapa jenis itu bisa masuk sekaligus di dalam satu array. Gitu. Nah, lalu kita buat dalam bentuk single stack atau tumpukan. Nah, single stack ini kan tumpukan nih, berarti menggunakan metode last in first out, yang mana stack sebagai wadahnya, dan setiap balok itu akan ditumpuk satu persatu. Yang pertama kali masuk itu berada paling bawah, dan yang paling terakhir itu berada yang paling atas. Kenapa di sini kita beri sekat-sekat dan terdapat 3 kotak? Di sini mengibaratkan bahwa kalau sekat-sekat ini menunjukkan beberapa tipe data yang akan dimasukkan dalam satu array, gitu. Prinsipnya menggunakan last in first out, yang mana yang terakhir kali masuk itu bakal pertama kali keluar karena berada pada tumpukan yang paling atas, gitu. Nah, langsung saja ke fungsinya. Fungsi dari single stack. Yang pertama, init. Apa sih itu init? Init itu digunakan untuk inisialisasi atau membuat stack baru yang masih kosong. Nah, stack ini kan bisa kita ibaratkan dengan wadah. Nah, wadah inilah yang akan dibuat wadah ini gitu untuk mengisi elemen data atau balok-balok yang akan kita tumpuk di atasnya gitu. Oh ya. Ya ini dia contoh programnya teman-teman. Pasti teman-teman juga udah lihat di sini adalah void init top sama dengan -1. Nah, ini init ini sebenarnya bebas kalian kasih nama apa aja teman-teman. Kalau di sini aku ibaratkan init. Fungsi dari init ini adalah membuat stack baru. Kenapa di sini membuat stack baru cuma dengan top sama dengan -1? Nah, di sini teman-teman, kenapa -1? Karena data itu diinputkan dimulai dari data ke 0, data ke 1, data kedua, dan seterusnya. Nah, biar data ke 0 itu bisa diinputkan atau bisa diinputkan oleh data, maka top ini dimulai dari -1. Nah, dimulai dari -1, jadi tetap di bawah. Nanti kalau misalnya akan ada inputan data, dia akan menginputkan di 0, selanjutnya ke 1, 2, dan seterusnya. Ya, di sini kenapa cuma ada 3, teman-teman? Di sini cuma ada 3 karena aku inisialisasi di atas itu ada define top sama dengan 3. Jadi maksimal data yang dapat diinputkan adalah 3 buah data seperti itu. Jadi kalian bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kalian. Dan selanjutnya yaitu adalah struct. Ini adalah yang membedakan. Nah, selanjutnya yaitu struct. Ini yang membedakan antara single stack yang kita buat videonya kemarin nih, sama dengan yang ini. Gitu. Struct ini yang tadi sudah dijelaskan, artinya beberapa jenis data di dalam sebuah array. Gitu. Nah, jadi ada string, ada float, ada integer di dalam satu elemen data yang akan kita tumpuk tuh. Menggunakan prinsip LIFO. Iya. Dan seperti ini teman-teman programnya, contoh programnya. Aku anggap teman-teman udah paham ya teman-teman soal program ini, soal tentang stack. Nah, jadi di stack ini kita dapat menginputkan berbagai macam tipe data sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya
Di sini ada string, ada integer, ada float. Nah, itu terserah teman-teman semua mau inputkan apa aja. Nah, struct ini dimisalkan dalam satu kotak struct ini yang kemarin cuma langsung diisi dengan satu tipe data. Dan sekarang diisi dengan struct yang di sini mungkin ada 2 sampai 3 tipe data dan lebih. Jadi kita ibaratkan ada scat dalam struct-nya ini. Nah, scat-nya ini menginputkan sesuai dengan tipe data yang sudah diprogram sebelumnya. Misalnya di sini ada integer, terus di sini ada string mungkin, di sini ada bold dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini mengibaratkan struct itu dapat dikasih scat atau dalam wadah struct-nya itu ada scat-scat untuk menampung dari berbagai macam jenis struct yang kita tipe data yang kita inputkan, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya adalah full. Oke, selanjutnya fungsi full. Nah, fungsi full ini digunakan untuk mengecek apakah struct penuh atau tidak. Nah, pada saat fungsi ini dijalankan, mengecek satu persatu apakah struct ini penuh. Kalau misalnya struct ini penuh, maka fungsi push tidak bisa dijalankan. Nah, apabila fungsi ini mengecek apakah struct tidak penuh atau masih ada yang kosong, maka fungsi push akan bisa dijalankan. Gitu. Ya, dan di program seperti ini teman-teman. Di sini aku kasih kata is full. Nah, di sini fungsi full ini adalah mereturn atau melaporkan dari isi dari stack ini. Sebenarnya ini berhubungan erat dengan yang namanya push. Jadi ketika program push dijalankan, dia akan memanggil program full untuk dilakukan pengecekan. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman. Di sini jika top sama dengan maksimal -1, berarti stack masih kosong, itu dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, nilainya false. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita jalankan di animasi, gambarannya adalah seperti ini. Ini misalnya adalah data yang kita inputkan. Ini misalnya ada integer, terus string, terus ada bool. Misalnya. Di sini kita melakukan checking dulu sebelum kita push. Sebelum data ini masuk, itu kita lakukan checking dulu. Cek. Apakah stack penuh? Nah, jawabnya adalah false. Tadi, maka dari false itu langsung mengeksekusi fungsi dari push. Nah, push itu apa teman-teman? Langsung aja. Push itu fungsi ini digunakan untuk jadi push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Penambahan data tidak bisa dilakukan apabila stack sudah penuh. Nah, di sini dapat diambil seperti ini program, dan seperti ini teman-teman programnya. Nah, tadi ini ada inputannya, di sini ada full. Nah, tadi teman-teman, jika full ini true, maka nilainya adalah stack penuh. Akan menampilkan stack penuh. Jika tidak, ini dia. Nah, kenapa di sini top plus-plusnya di atas sebelum menginputkan data? Karena tadi kita ingat top itu ada di -1 tadi. Untuk menaikkan data ke 0, itu kita harus pakai top plus-plus dulu. Jadi dinaikkan dulu ke 0, baru diinputkan datanya, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, seperti ini contoh programnya. Nah, ini contoh pengimplementasiannya. Cara gampangnya seperti ini. Jadi jika melakukan checking ternyata masih kosong, masuklah di data ke sini. Terus tambah lagi kan ke sini, karena ada top plus plus lagi, dicek lagi, dilakukan cek full tadi, terus masuk lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Dan sampai ketika stack ini udah penuh, nah, nanti akan menampilkan stack penuh. Seperti itu, teman-teman. Jadi data tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari empty. Oke, selanjutnya yaitu fungsi empty. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Nah, apabila stack ini dinyatakan kosong, maka fungsi empty tidak bisa mengeluarkan data elemen yang berada di dalam stack. Karena di dalam fungsi empty ini dia mengecek kalau misalnya kosong, maka fungsi pop tidak bisa mengeluarkan. Apabila stack ini penuh, fungsi pop ini akan dijalankan untuk mengeluarkan isi dari si stack itu tadi, gitu.
Oke, di sini dapat kita lihat programnya teman-teman, contoh programnya yaitu adalah empty ini. Jika top kurang dari 0, maka dia akan menilai true. Sebaliknya akan bernilai false. Jadi fungsi seperti full, cuman ini dilakukan sebaliknya, berbanding terbalik, dan ini akan mengeksekusi dari pop. Jadi ketika pop dieksekusi, dia akan memanggil fungsi empty untuk mengecek apakah stack ini ada isinya atau enggak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kayak ini adalah melakukan checking sama seperti full tadi, cuma bedanya ini adalah apakah stack kosong ternyata tidak ada isinya, berarti false. Dia akan langsung mengeksekusi dari fungsi dari pop. Nah, fungsi pop itu apa? Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan data teratas dari stack dengan syarat sebelumnya stack tidak boleh kosong. Jadi stack ini tidak boleh kosong nih agar bisa dikeluarkan datanya. Untuk programnya seperti ini teman-teman. Jadi ditampilkan dulu di sini, terus di top min. Nah, kenapa top min? Karena dia akan memindah kursor ke bawahnya, karena dikurangkan. Jadi yang berada di atas kursor itu akan dianggap hilang atau akan dianggap dihapus gitu. Jadi apapun yang ada di atas kursor itu akan dianggap nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya ini udah di pop semua, karena atas stacknya kosong, dia akan menampilkan stack kosong seperti itu teman-teman. Langsung ke read. Apa itu fungsi read? Oke, fungsi read ini digunakan untuk mengeluarkan isi data dari stack sebagai keluaran atau output, atau bisa kita sebut dengan menampilkan apa yang telah dijalankan fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, fungsi read ini untuk menampilkan atau sebagai output yang dapat kita lihat nih hasilnya, apa yang telah kita jalankan dari fungsi-fungsi sebelumnya. Oke, untuk read ini sama saja teman-teman, sama seperti yang mungkin beberapa kali kita pelajari. Di sini cuma untuk menampilkan atau men-showkan dari isi dari stacknya ini. Nah, untuk menampilkan ya teman-teman pasti tahu lah, pasti menggunakan fungsi perulangan dari for. Ini aku tampilan ini dari atas atau dari bawah itu terserah teman-teman semua. Ini kalau aku misalnya nih aku tampilin dari bawah nih 1, 2, 3 gitu. Dari data 0, data 1, data 2. Nah, di sini teman-teman aku tampilnya itu terserah teman-teman semua, tergantung codingannya teman-teman mau dari atas mau di bawah boleh, karena ini cuma menampilkan dari isi dari stack gitu. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang terakhir yaitu fungsi clear. Nah, fungsi ini untuk mengosongkan stack. Nah, maksudnya di sini mengosongkan stack yaitu membersihkan atau mengeluarkan gitu isi dari si stack. Isinya itu kan berupa data elemen nih. Nah, berarti data elemennya ini akan dikeluarkan semua dan stack ini berada dalam kondisi yang kosong. Oke teman-teman, jadi di stack ini seperti ini cuma teman-teman. Isinya cuma void clear atau fungsi clear itu adalah top sama dengan -1. Kembali ke sifat sebelumnya. Jadi kenapa langsung ke -1? Soalnya kursor di sini langsung diarahkan ke -1. Langsung ke bawah, paling bawah lagi. Jadi apapun yang dianggap yang di atas kursor ini dianggap kosong, bisa dianggap kosong seperti itu. Jadi sebenarnya dia ada di sini, tetap ada datanya, cuma sudah dianggap kosong dan bisa diisi dengan data lain. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk fungsi clear ini tinggal kalian kasih top sama dengan -1 ataupun kembali ke pembuatan stack seperti ini tadi. Nah, sekian dulu untuk video dari penjelasan kami, dan ini teman-teman aku kasih ini Anjani terhubung via WhatsApp ya. Ini aku udah kasih lihat di kamera nih ya. Dan aku juga recording langsung di sini. Karena sudah bener 3 kali ini recording, dan yang kedua kali, yang 1 sama 2 itu bener-bener lag parah, dan laptopnya juga nggak mampu untuk merekam Discord secara langsung. Seperti teman-teman. Dan ya udah, untuk itu itulah video dari kami. Semoga kali ini bisa. Iya, semoga ini bisa diupload gitu ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton sejauh ini, dan jika ada yang mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika ada yang mau dikoreksi silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jadikan forum video ini sebagai tempat untuk kita
belajar bersama gitu teman-teman. Dan seperti biasa saya Nur Lambang dan Saya Andriani Andari. undur diri dan see you next video. Bye. Bye-bye.